Seperti yang gue bilang pada video unboxing Oppo Reno 3 kemarin, gue akan membuat video khusus untuk membahas tentang kamera Oppo Reno 3. So, this is it. Sebelum gue masuk ke lebih dalam mengenai kamera Oppo Reno 3, berikut adalah spesifikasi dari kamera depan dan kamera belakang Oppo Reno 3. Kamera depannya memakai sensor yang cukup besar, yaitu sebuah kamera selfie dengan sensor 44 megapiksel dan bukaan f2.4. Ya memang nggak begitu besar, tapi cukup lah. Lalu belakangnya ada setup 4 kamera dengan susunan kamera utama 48 megapiksel dengan lensa wide dan bukan f1.8, kamera 13 megapiksel dengan tele 2 kali optical zoom, kamera 8 megapiksel ultra wide, dan kamera monokrom 2 megapiksel. Nah, sekilas spesifikasi hardware kamera Reno 3 menawarkan paket yang cukup lengkap bagi sebuah smartphone. Terutama kehadiran lensa tele dan lensa ultrawide itu menawarkan solusi untuk berbagai skenario pengambilan gambar. Mau gambar objek yang jauh bisa, mau ngambil foto panoramik bisa, bahkan kamera utamanya ini bisa dipakai untuk mengambil gambar kalau misalkan gambarnya perlu dicetak dengan ukuran segede gaban. Tapi tetap aja sih, yang terpenting adalah the man behind the gun. Setelah gue coba kamera Oppo Reno 3, ternyata smartphone ini bisa melakukan lebih dari apa yang tertera di kertas. Jadi langsung aja kita bahas apa aja sih yang bisa kita lakukan dari kamera Oppo Reno 3 ini. Pertama adalah menu night. Reno 3 sendiri mempunyai dua fitur kamera untuk skenario pengambilan gambar di malam hari ataupun rendah cahaya, yaitu Ultra Dark Mode untuk kamera depan dan 44 megapiksel Ultra Night Selfie. Untuk fitur Ultra Night Mode, Reno 3 mengandalkan suatu algoritma berdasarkan foto yang diperoleh, diolah, dan voila, jadilah terang. Sama seperti belakangnya, kamera depan mengandalkan teknik serupa untuk menghasilkan foto selfie yang terang. Sebenarnya prosesnya cukup sederhana, ada beberapa gambar atau frame yang ditangkap dengan berbagai settingan, lalu dengan mengandalkan algoritma AI, HDR, dan noise reduction, kombinasi ketiganya dapat mengapihkan gambar dan menjadikannya terang dan terasa natural. Ya, kamera resolusi besar ini memang cukup membantu sih dengan memanfaatkan teknologi pixel binding atau mudahnya memperbesar ukuran tiap pixel sehingga penangkapan cahaya bisa lebih maksimal. Lalu sebaliknya lagi ada menu video. Kita skip dulu, kita simpan dulu nanti di terakhir. Lalu ada mode foto, ini bisa dibilang mode paling standar atau mode autonya. Kalau nggak mau ribet, ya bisa pakai ini. Di sebelah kiri ada pengaturan flash, HDR, filter warna, dan pengaturan lainnya. Dan buat milih frame juga bisa, mulai dari 16:9 yang paling lebar, atau 4:3 dan 1:1 biar pas kalau mau dimasukin Instagram. Sebelahnya ada timer, kamera 44 megapiksel kalau butuh ambil gambar dengan resolusi besar, dan setting untuk mengatur banyak hal, seperti suara shutter, gestur, lokasi, watermark, termasuk pengaturan video. Mengingat dia punya kamera ultrawide dan tele, untuk mengaturnya cukup swipe pakai 2 jari aja nih. Zoom out sampai maksimal untuk masuk ke kamera ultrawide, lalu zoom in untuk masuk ke mode kamera tele. Di atas kertas, Reno 3 ini punya spesifikasi kamera tele dengan 2 kali optical zoom. Tapi berkat software, bisa 5 kali secara hybrid. Bahkan bisa 20 kali secara digital zoom. Tapi ya kalau menurut gua, 5 kali aja itu udah paling optimal dan cukuplah untuk mengambil beberapa skenario pengambilan gambar. Lalu ada mode potret untuk menghasilkan gambar potret. Jadi hasil fotonya akan bokeh gitu. Di bagian kiri ada menu untuk menentukan seberapa bokeh foto yang kalian inginkan. Bokeh banget atau nggak bokeh-bokeh amat. Semua bisa. Selanjutnya ada menu more. Apa ini? Dari menu ini, kalian bisa menemukan beberapa fitur menarik lainnya seperti mode manual atau yang mereka sebut expert, stiker, panorama, time-lapse, dan slow-mo. Tapi yang akan gue bahas adalah mode expertnya. Pada mode ini, semua settingan kamera bisa kalian tentukan seperti ISO, speed, white balance, bahkan sampai manual focus dan exposure. Menurut gue, fitur ini tuh komplit banget. Ya emang nggak bisa atur aperture karena kan ngapain juga, udah fix. Tapi dengan begini, gue bisa ambil gambar dengan cukup fleksibel dengan berbagai skenario yang akan gue temuin nanti.
Selain itu, pada mode ini, kalian bisa menemukan fitur pilihan lensa yang mau dipakai. Ada gambar ikon menu pohon, dan ada 3 pilihan kamera ultrawide atau makro, kamera standar, dan kamera tele. Fitur makro cukup mengejutkan karena Reno 3 ini nggak punya kamera makro seperti smartphone lain, tapi bisa dipakai untuk menghasilkan gambar makro. Dan ini adalah salah satu hasilnya. Cukup lumayan lah kalau kalian tiba-tiba ketemu objek yang bagus, dan mungkin kalau pakai kamera makro akan lebih bagus hasilnya dan lebih mendetail. Lalu ada fitur XHD. Fitur apa sih ini? Menurut Oppo, ini adalah fitur kamera 108 megapiksel. Meskipun Reno 3 nggak punya kamera 108 megapiksel, lalu bagaimana caranya? Jadi Reno 3 akan memanfaatkan kemampuan kameranya untuk mengambil beberapa gambar, lalu dijahit dengan software, warna akan dicocokkan, dan jadilah gambar dengan resolusi yang cukup besar. Setelah dicek lewat komputer, memang besar sih, dan ketika di zoom hasilnya juga beda sama pakai mode auto biasa. Kali aja kalian butuh bikin foto untuk buat iklan di pamflet atau baliho yang segede gaban tapi budget terbatas. Reno 3 mungkin bisa jadi alternatif. Penting atau tidaknya fitur-fitur ini memang tergantung dari siapa yang pakai. Jadi ya sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian kalau misalkan kalian punya kesempatan untuk memakai Reno 3. Terakhir kita akan bahas soal video. Kamera Reno 3 ini bisa mengambil gambar hingga resolusi 4K. Untuk resolusi 1080 bisa mencapai 60 fps. Namun yang menarik dari Reno 3 ini adalah hadirnya fitur stabilisasi. Cuma fitur stabilisasi ini nggak hadir untuk kamera depannya. Ya cukup disayangkan sih kalau kalian mau ngevlog pakai Reno 3 ini. Tapi kayak kamera belakangnya punya fitur stabilisasi yang kalau menurut gue sangat canggih, sangat bagus, sangat stabil, dan kalian bisa lihat sendiri videonya di sini. Jadi gimana menurut kalian soal hasil videonya? Tulis di kolom komentar ya. Kesimpulan dari gue sih, kamera Reno 3 ini cukup lengkap untuk berbagai skenario pengambilan gambar. Yang kalian inginkan, mode manualnya pun surprisingly sangat lengkap. Tapi fitur autonya pun sepertinya udah cukup sih buat kebanyakan kita. Dalam skenario sehari-hari, kamera tele dan ultrawide-nya ini yang lebih banyak kepake sama gue. Tapi itu memang sangat tergantung dengan kebiasaan kalian dalam mengambil gambar. Tapi so far, gue suka sama kamera Reno 3 ini, meskipun fitur kayak 108 megapiksel itu nggak pernah kepake sama gue. Karena gue nggak pernah punya niat untuk cetak foto segede gaban, dan juga aksesnya cukup panjang ya kalau kalian mau pakai fitur itu. Kayaknya gue nggak akan kepikiran deh untuk pakai fitur ini kalau misalkan foto sehari-hari. Kamera 48 megapiksel udah sangat cukup untuk pemakaian gue sehari-hari, dan kamera lainnya pun juga sudah cukup. Sebelum video selesai, beberapa di antara kalian pasti sangat berminat nih untuk membeli perangkatnya Oppo. Nah, tapi kan situasi saat ini tidak memungkinkan ya untuk kalian keluar rumah. Oppo punya solusi nih, mereka ngadain campaign namanya Better at Home. Jadi melalui campaign ini, kalian bisa langsung beli perangkat Oppo tanpa keluar rumah. Caranya tinggal chatting via WA di nomor yang ada di bawah ini. Jadi kalian tidak perlu keluar rumah kalau sudah pengen banget beli perangkatnya Oppo. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan, cuci tangan, dan kalau nggak ada kepentingan, better at home. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal Oppo Reno 3 ini. Apakah kalian berminat atau enggak? Dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nexttrend.grid.id untuk update berita gadget dan tren-tren terkini. Sampai jumpa di video-video Next Trend berikutnya.